Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fiddin, azakumullah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai muqaddimah dalam kajian ini, dan ini sudah sering saya sampaikan dan sering saya ulang karena ini penting, berkaitan dengan agama kita, berkaitan dengan akidah kita, berkaitan dengan manhaj kita dalam kita beragama. Dan ini harus terus diulang supaya kita paham, karena banyak juga orang-orang yang baru ngaji gitu, atau orang yang sudah lama ngaji pun tetapi masih belum paham tentang agama ini. Makanya kita harus paham kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dasar ini yang nanti wajib kita amalkan. Yang pertama, dan ini sering saya ulang dan antum juga harus ingat, dan juga kepada seluruhnya, baik ikhwan, akhwat, semuanya, dan semua yang mendengarkan kajian ini juga harus perhatikan. Yang pertama, bahwa agama Islam agama dalil, agama hujjah. Ini sering saya ulang karena banyak dari sebagian kaum muslimin yang mereka beragama ikut-ikutan. Bahkan sangat disayangkan yang sudah ngaji juga ternyata ikut-ikutan sekarang ini. Latah. Ikut yang mana? Ikut apa yang dia lihat. Ikut apa yang dia dengar, tapi nggak tahu dalil. Bahkan ada yang sudah ikut sunnah berubah, dia ngikutin bid'ah. Karena apa? Dia lihat dari apa yang di YouTube, dia lihat di media sosial, nggak tanya lagi dalilnya. Ini kan agama yang kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang apa yang kita ikuti ini benar atau salah. Kita ikuti tauhid atau syirik, kita ikuti sunnah atau bid'ah, kita ini jalan kita lurus atau kita bengkok. Kita akan ditanya oleh Allah. Nggak boleh kita ikut apa yang kita nggak tahu. Ini penting, harus diulang ratusan kali, mungkin ribuan kali. Karena apa? Justru yang udah ngaji kok tambah ikut-ikutan. Malah yang sangat disayangkan, ustadz, katanya ustadz intisabnya ke salaf. Ya, saya lihat di sana begitu, saya lihat di sana. Loh, dalilnya mana? Dalil bukan apa yang kita lihat, bukan banyaknya orang. Sekarang kita bawa dalilnya biar antum tahu. Antum buka mushafnya, surah Al-Isra, surah Bani Israel, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena sesungguhnya pendengaran, mata, dan hati akan ditanya oleh Allah SWT. Allah mengatakan dalam ayat ini, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Tidak tahu apa yang tidak tahu dalilnya. Dan beragama ini kan dalil, hujjah. Yang diminta itu dalil, hujjah. Kemudian antum lihat lagi dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Antum catat, setiap kajian itu dicatat, buka mushafnya. Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata, orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan masuk surga melainkan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kata orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan kepada orang-orang Islam bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani.
Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan kepada mereka, hatu burhanakum, mana dalil kamu, mana hujjah kamu, mana bukti kamu, jika kamu orang-orang yang jujur, jika kamu orang-orang yang benar, mana buktinya, mana dalilnya. Jadi ketika ada orang ngomong itu cerita atau dongeng, yang penting dalil, dalilnya ada atau tidak. Oh pernah fulan berbuat begini, fulan pernah buat begini, bukan dalil, bukan dalil. Kalau disebut dalil itu apa? Dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dongeng, bukan cerita, bukan syekh, kata syekh, dalil, kata syekh lagi, kata imam, bukan dalil. Dalil itu Quran dan Sunnah. Ini penting dalam kita beragama, supaya kita nggak dibohongin orang. Kita udah dibohongin orang udah lama, ya. Bahkan ada orang tua yang umurnya 70 tahun, dia bilang, saya Ustaz dibohongin orang sejak saya kecil sampai sekarang ini. Alhamdulillah saya ikut ngaji. Saya dulu nggak tahu, ikut-ikutan aja. Saya pikir bener, Ustaz saya, kiai saya, katanya bohong. Kenapa? Yang dibawakan bukan dalil. Ini penting dalam kita beragama, dalil, hujjah. Kalau sebutkan hujjah, dalil, ya Quran dan Sunnah. Makanya yang kita ikut dalil, kita nggak akan sesat selama-lamanya. Karena Nabi bersabda demikian, sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ma tamassaktu bima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah dan sunnahku. Kitabullah dan sunnahku. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ketika orang berpegang teguh kepada dalil, kepada Quran ini, maka dia tidak akan sesat, nggak akan celaka. Allah sebutkan dalam surah Thaha, faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Nggak akan sesat, nggak akan celaka. Kalau dia ikut dalil dari Quran dan Sunnah, itu nggak akan sesat, nggak akan celaka. Di surah Thaha di ayat 123, surah Thaha di ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Apabila datang kepada kamu dariku petunjuk, maka barang siapa mengikuti petunjuk ini, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka selama-lamanya. Nggak akan sesat, nggak akan celaka. Jadi ini dalil ya, ketika kita beragama, dalil. Dalilnya mana? Kalau dalil ya dari Quran, yang kedua dari sunnah Nabi yang sahih. Kalau yang dhaif nggak bisa dijadikan sebagai hujjah, apalagi yang maudhu, yang palsu, nggak bisa jadi hujjah. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, bahwa agama Islam ini wajib dipahami dengan pemahaman para sahabat. Dan juga sudah berulang-ulang saya sampaikan, karena yang menyebutkan demikian Allah dalam Al-Quran. Jadi yang kedua, agama Islam wajib dipahami dengan pemahaman para sahabat. Kenapa pemahaman para sahabat? Karena Allah yang menyebutkan demikian, harus mengikuti mereka, pemahaman mereka. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Dan ini yang sering kita ulang dalam kajian kita ribuan kali, Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Yang menyebutkan demikian Allah dalam Al-Quran. Allah menyebutkan
barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, artinya mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan seperti ini, Nabi sudah mengetahui akan adanya perpecahan, dan Nabi sudah sampaikan umat ini akan berpecah belah. Kata Nabi SAW, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah." Bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Hadis ini sahih, disahihkan oleh para imam ahli hadis sampai hari ini. Hadis ini sahih. Nabi yang menyebutkan umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Nabi SAW mengatakan demikian, dan riwayatnya sahih. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu itu Nabi menyebutkan al-jamaah. Siapa al-jamaah? Yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat. Al-jamaah itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan tentang masalah ini di dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang tidak bolehnya kita berpecah belah. Kita ini dilarang berpecah belah. Allah melarang kita berpecah belah. Antum lihat di dalam surah Ar-Rum, surah Ar-Rum ayat 31 32. Surah Ar-Rum surah 30 ayat 31 dan ayat 32. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Munibina ilaihi, berarti mereka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Wattaqu, dan mereka takut kepada Allah. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Artinya mereka kembali kepada Allah dan bertakwalah kalian kepada Allah, dirikanlah salat, dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrikin. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi orang-orang musyrikin, jangan kalian termasuk orang-orang yang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum, itu dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok itu berbangga dengan kelompoknya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, ada juga sebagian membaca dengan faraqu dinahum. Ada minal ladzina farraqu dinahum, ada juga membaca dengan faraqu dinahum, ay tarakuhu wara'a zuhurihim wa haula'i kal yahudi wan nasara wal majus wa abadat al-awthan. Wasair ahli al-adyan al-batilah mimma ada ahli al-islam, yaitu mereka yang meninggalkan agama mereka. Mereka tinggalkan agama mereka, seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan seluruh agama-agama yang batil, kecuali orang Islam. Di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, fahlul adyani qablana ikhtalafu fima bainahum ala ara'a wa milalin batilatin wa kullu firqatin minhum taz'umu annahum ala syai' wa hadhihi al-ummatu aidan ikhtalafu fima bainahum ala nihalin kulluha dhalalatun illa wahidatun wa hum ahlus sunnati wal jamaah al-mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bima kana alaihi sadrul awwal min as-sahabati wat tabi'in wa a'immatul muslimina fi qadimid dahr wa hadithihi
kama rawahul Hakim fi mustadrakihi annahu su'il alaihi salamu anil firqatin najiyati minhum faqala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Hafidz Ibnu Katsir yaitu Al-Hafidz Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 774 Hijriah. Beliau menjelaskan dalam tafsir surah Ar-Rum, kata beliau, semua agama sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka telah berselisih di antara mereka menurut pendapat dan juga kelompok-kelompok yang batil. Setiap kelompok di antara mereka mengaku bahwa mereka di atas kebenaran. Dan umat ini juga, maksudnya umat Islam, mereka berpecah belah di antara mereka menjadi berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Kulluha dhalalah, semuanya sesat, illa wahidah, kecuali satu yang tidak sesat. Wahum ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah itu? Yaitu mereka yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah rasulnya SAW, dan juga berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh generasi yang pertama dari umat ini, dari para sahabat dan tabi'in, dan kemudian yang sudahnya dari imam-imam kaum muslimin pada zaman dahulu dan juga sekarang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang golongan yang selamat, beliau menjawab, ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak di juz yang pertama, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Takhrij Al-Kasyaf itu mengatakan sanadnya hasan dan dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi ini anda perhatikan bahwa Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa umat ini berpecah dengan dasar hadis Nabi yang sahih, dan kita dilarang oleh Allah jangan menjadi seperti kaum musyrikin. Bagaimana kaum musyrikin? Mereka berpecah belah agamanya menjadi bergolong-golongan, dan setiap golongan berbangga dengan golongannya. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa semuanya sesat kecuali satu, yaitu yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi kalau disebutkan di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau, orang yang berpegang teguh dengan apa? Kitabullah. Perhatikan tuh, yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, hum Ahlus Sunnah wal Jamaah al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati Rasulillah SAW wa bima kana alaihi sadrul awal min as-sahabati wa tabi'in. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, dan dengan apa yang dilaksanakan oleh generasi yang pertama dari umat ini, siapa? Para sahabat. Dan antum perhatikan ini, yang seperti ini penting. Ini dalil penjelasan dari Quran, dari sunnah Nabi, dan juga penjelasan para sahabat. Kalau penjelasan para sahabat banyak sekali, ya, yang disuruh kita untuk ittiba kepada para sahabat. Penjelasan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam banyak sekali itu, puluhan. Kemudian ayat yang lain lagi dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 100. Jadi kalau orang mengatakan kenapa kita harus mengikuti pemana Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf, karena Allah yang merintahkan demikian. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adlahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Generasi yang pertama dari umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang mengikuti mereka dengan baik. Allah redha pada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya, dan itu kemenangan yang besar. Allah menyebutkan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, enggak ada lain kecuali para sahabat. Dan orang mengikuti mereka dengan baik. Allah sebutkan, bukan ikut-ikutan, mengikuti mereka dengan baik.
mengikuti akidahnya mereka, pemahaman mereka, agama mereka dengan baik, dengan keterangan, dengan hujjah, dengan dalil. Allah redha kepada mereka, mereka meredha kepada Allah. Ini yang kita cari. Kita mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Sekarang banyak orang yang dia cari keridhaan manusia. Yang kita cari keridhaan Allah. Kemudian Allah masukkan mereka ke dalam sorga. Ini juga yang kita cari. Kita hidup ini untuk mencari bagaimana supaya Allah masukkan kita ke dalam sorga. Itu tujuan hidup kita. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, tujuannya agar kita masuk sorga. Itu harus kita ingat selalu. Allah menyebutkan ratusan ayat, bahkan ribuan ayat tentang sorga, neraka, sorga, neraka, sorga, neraka, supaya orang betul-betul ingat tuh bahwa kita hidup ini tujuannya sorga, bukan dunia, bukan kedudukan, bukan pangkat, bukan uang, bukan pujian manusia, bukan yang lainnya, tapi sorga. Ini harus kita ingat ini. Dan itu Allah sebutkan kemenangan yang besar. Orang kalau sudah masuk sorga berarti dia sukses, menang. Kalau dunia nggak ada ukuran sukses. Orang kaya, orang punya kedudukan, punya pangkat, itu sementara aja, fata morgana, dan sebentar hilang itu semuanya. Pangkat, kedudukan, harta, fasilitas, dan yang lainnya, semua fata morgana semuanya itu. Kemenangan yang besar, kesuksesan yang abadi, apabila orang dimasukkan ke dalam sorga, dijauhkan dari api neraka, baru dikatakan sukses dia. Di sini mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.